Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami. Tentunya dalam bincang hari ini kita masuk ke segmen ketiga dan nanti kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah ikut serta di kanal YouTube Sultan TV. Saya masih ditemani Mbak Diana Rahmawati MSI Psikolog selaku psikolog di Klinik Satelit Universitas Indonesia. Mbak Diana, ini sudah ramai sekali Mbak yang ikut serta gabung di live chat Sultan TV. Mungkin yang pertama ingin saya bacakan. Kalau dari tadi Mbak Diana menyebutkan dampak dari korban yang terkena bullying, lalu ada juga tidak Mbak dampak yang ditimbulkan bagi para pelaku bullying? Ya, tentu ada juga ya buat para pelaku, bisa aja dia jadi mungkin terjerumus dalam penggunaan paksa seperti itu ya, atau mungkin dia juga karena merasa sudah dihakimi oleh orang-orang gitu ya tentang perbuatannya, kemudian dia jadi ngerasa oh ya udah sekalian aja kan aku udah kayak begitu gitu. Ada juga yang semakin menjadi-jadi gitu, atau mungkin ada juga yang kemudian karena rasa bersalahnya yang sangat tinggi gitu ya, kemudian dia juga ada menyalahkan diri sendiri, dan dampaknya ya sama seperti tadi, menyakiti diri sendiri, atau mungkin ada keinginan untuk mengakhiri hidup, itu juga ada juga kemungkinan seperti itu. Baik, karena mungkin ada perasaan yang bersalah tadi ya Mbak ya, yang kemudian ada timbul juga bagi para pelaku bullying. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya Mbak. Ini kaitannya dengan media sosial. Ini kaitannya juga dengan efek yang terjadi pada cyberbullying. Menurut Mbak Diana, apakah pemerintah sudah cukup aware dan perhatian terhadap fenomena cyberbullying? Ya, kelihatannya sudah mulai ya, kan sudah mulai cukup aware ya, cukup ada perhatian ke arah sana, karena kan memang aturannya juga udah mulai digencarkan ya saat ini, terutama di UU ITE gitu. Ya seperti itu, mungkin ada dampak-dampak yang harus ditanggung ini loh, kalau melakukan tindakan seperti ini ada konsekuensinya seperti itu ya. Tapi memang perlu perhatian lagi, mungkin terutama dari orang-orang dewasa di sekitarnya ya, artinya oh kalau ada tindakan seperti ini kita juga perlu aware loh, perlu mengingatkan mana yang pantas, mana yang enggak gitu. Kadang-kadang kan orang di sekitarnya juga cuek ketika melakukan tindakan, oh kayaknya ini nggak biasa deh, nggak wajar tapi kita biarin aja gitu. Seperti itu. Jadi perlu mungkin tidak hanya mengandalkan peraturan, tapi juga kesadaran dari semua pihak gitu loh, untuk bersama-sama menjaga generasi ini. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya Mbak Diana. Untuk anak yang menjadi korban bully, ini terkadang enggan untuk cerita kepada orang tuanya. Bagaimana orang tua bisa tahu Mbak ketika anaknya ini menjadi korban bully atau tidak? Adakah cirinya? Ya, cirinya tadi ya mungkin di depan sudah saya sebutkan ya, misalnya tadi mogok sekolah, kemudian tidak mau makan, terus ada perubahan sikap yang mencolok gitu, dari mungkin biasanya anaknya ceria jadi pemurung atau menarik diri gitu ya, jadi sedih gitu ya, seperti itu. Atau mungkin ada pola tidurnya yang terganggu, jadi sulit tidur gitu ya, mungkin ada sesuatu yang sedang dipikirkan kayak gitu. Itu juga bisa menjadi tanda-tanda bahwa oh kita perlu melakukan pendekatan gitu. Atau mungkin dia tiba-tiba nangis, teriak-teriak seperti itu. Oke, ini adanya perubahan perilaku ataupun sikap anak ya yang mungkin tidak biasanya dilakukan, ini justru malah dilakukannya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya Mbak Diana. Mbak Diana, ada tidak nih tips and trick bagi para orang tua, khususnya mungkin ayah dan ibu ketika misalnya ingin membangun mental yang kuat terhadap anak? Ini harus mulai dari mana katanya Mbak Diana? Mulainya dari komunikasi tentunya ya, karena kan anak lahir dari rumah gitu kan, dari lingkungan rumah, jadi harus ada komunikasi di situ dulu. Komunikasi ketika sudah terbuka, anak mungkin tadi ya tidak dinilai ketika dia menyampaikan suatu pendapat, kita terima dulu gitu ya, walaupun mungkin kok nggak masuk akal ya, kita coba diskusikan itu, mencoba untuk mendiskusikan beberapa situasi atau beberapa case itu juga bisa, atau mungkin dari pengalaman dia gitu ya. Oke, kalau next misalnya kamu diperlakukan seperti ini, apa yang bisa kamu lakukan seperti itu. Jadi kita juga memberikan solusi mungkin ya, cara-cara yang dia juga supaya aman juga gitu loh ya. Misalnya kalau
oh dimintain uang gitu ya, dipalak misalnya gitu kan. Apa yang kamu lakukan kalau misalnya diperlakukan seperti ini? Dia harus berani untuk bersikap asertif itu, menolak, oh aku nggak mau. Tapi kan kadang-kadang tidak semua anak bisa seperti itu ya, tidak memiliki kepercayaan diri untuk melakukan itu. Nah kalau dia sendiri nggak yakin, ya dia bisa untuk melaporkan pada orang yang lebih dewasa gitu kan. Oke. Jadi perlu diajarkan juga sih Mbak caranya. Perlu Dan itu kan diajarkan. butuh proses ya. Kadang-kadang kalau buat anak udah dikasih tahu ya sekali, bisa aja anak itu lupa, jadi memang perlu berkali-kali. Oke, komunikasi yang terbuka ya dari ayah dan Ya, ibunya ini sangat penting untuk kemudian membangun mental anak. ya satu lagi Mbak mungkin ya aku perlu tambahkan. Jadi kadang-kadang anak kan nggak percaya diri karena dia ngerasa nggak mampu ya. Tapi kita tunjukkan bahwa di sisi lain dia punya loh kemampuan gitu. Misalnya dia apa ya secara fisik mungkin kurang gitu ya, kemudian jadi potensial untuk jadi bahan bullying gitu ya, untuk bahan ejekan oleh teman-temannya. Ya kita bisa tunjukkan bahwa kamu punya kemampuan lain, mungkin di akademisnya dia bagus atau mungkin dia punya secara seni dia menonjol, itu bisa tunjukkan di situ gitu. Oke, secara fisik mungkin kamu nggak seperti teman-temanmu gitu ya, tapi lain kamu punya kemampuan seperti ini, dan itu yang kemampuan dia yang perlu kita asah supaya dia juga punya rasa percaya diri. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya Mbak Diana. Ini banyak masyarakat yang kebingungan untuk konsultasi kemana seandainya anaknya mengalami depresi atau mungkin juga ini terkena dampak bullying begitu ya Mbak, karena terkendala biaya. Adakah layanan konseling gratis untuk masyarakat Mbak? Oke, kalau untuk konseling tentunya ke psikolog klinis ya. Nah ini bisa di puskesmas terutama yang bisa terjangkau itu sudah ada misalnya layanan konseling gitu ya. Kemudian bisa juga ke mungkin kalau yang sudah parah yang butuh penanganan lebih dalam lagi dengan psikiater gitu, bisa dengan rujukan tadi dengan BPJS, itu bisa ke rumah sakit gitu, ada layanan BPJS gitu ya. Seperti itu. Tentu rujukannya juga dari puskesmas gitu. Nanti akan dilihat apakah butuh penanganan lebih lanjut atau tidak gitu kan. Nah, kalau sekarang ini udah banyak sekali platform-platform ya layanan konsultasi online mungkin yang bisa membantu. Misalnya banyak juga loh remaja yang pengen curhat tapi nggak tahu kemana. Nah, layanan-layanan online ini juga bisa membantu. Oke. Oke Mbak Diana, kita ke pertanyaan terakhir Mbak Diana. Ini terkait dengan self-diagnose. Nah ini banyak sekali Mbak Diana yang dilakukan oleh para remaja kita ini kemudian membaca sendiri dan menyimpulkan sendiri. Bagaimana tanggapan Mbak Diana? Ya, memang banyak sekali ya. Kemudian cocokologi gitu ya, cocokologi. Karena di media massa memang banyak sekali. Oh, ini kalau ini kan gangguannya seperti ini, ciri-cirinya seperti ini, banyak sekali. Kemudian mereka menyamakan dengan dirinya. Oh, ini aku ngalamin ini, berarti aku ini dong diagnosanya gitu. Padahal belum tentu seperti itu. Kadang-kadang kalau di remaja itu kan memang ada faktor hormonal juga ya yang berpengaruh. Jadi perubahan suasana hati itu juga mungkin juga gitu. Tapi belum tentu itu bisa didiagnosa sebagai gangguan tertentu gitu ya. Karena gangguan itu kan sifatnya skala kalau kita bilang gitu ya, ada tingkat keparahan itu ada skalanya gitu, nggak serta merta tapi ada perjalanannya gitu. Nah itu kan memang nggak bisa self diagnosis, juga nggak dibenarkan, nanti khawatirnya menjadi labeling buat diri sendiri gitu ya, karena aku kan udah begini, ya udah gini aja gitu kan, atau juga mungkin minta excuse gitu ya, karena aku ngalamin gangguan ini, padahal kan tidak semua gangguan itu seperti itu gitu. Jadi memang hati-hati dengan self diagnosis ini. Oke, ini jangan membaca cocokologi lalu menyimpulkan ya Mbak Diana ya. Ya, padahal utamanya kan sebenarnya adalah apa yang bisa kita lakukan ketika kita berada dalam kondisi seperti itu. Jadi kemudian bukan hanya berhenti pada diagnosanya, tapi kan kalau sudah ada diagnosa juga perlu penanganan lebih lanjut kan. Terus kadang-kadang juga perlu kemauan dari diri sendiri. Terus apa usaha kamu supaya kamu bisa lebih baik lagi ke depannya, supaya kamu nggak stuck kayak gini terus, kan perlu ada treatment gitu, ada terapi mungkin yang perlu diikutin kayak gitu kan, ada perlu untuk membentuk pola pikir baru, yang mereframe lagi gitu cara berpikirnya. Nah itu sebenarnya yang terpenting gitu.
Jadi apa yang bisa dilakukan ketika kamu dalam situasi seperti ini? Bukan hanya berhenti, oh aku kan menderita ini gitu. Bukan hanya berhenti sampai di situ. Tapi usahanya, kalaupun belum ada diagnosa juga tetap perlu upaya untuk lebih baik lagi kan ke depannya. Ya, yang sederhananya ya mulai dari merawat diri, dari memperbaiki pola tidur itu kan penting juga gitu, atau mungkin menjaga hidup yang seimbang, pola hidup sehat seimbang. Oke, baik. Ini mental yang kuat juga ternyata ini berkaitan juga dengan pola hidup, Ya, kemudian juga pola tidur dan lain sebagainya ya, Mbak Diana ya. Ya, Oke, karena dan tidak ada asupan kesehatan gizi juga. tanpa kesehatan mental. Ya. Oke. Tidak ada kesehatan tanpa kesehatan mental. Jadi Ya. Salah satu unsur dari kesehatan itu adalah kesehatan mental. Ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Diana Rahmawati sudah membersamai kita di pagi hari ini Mbak, dalam talk show Bincang hari ini. Semoga beberapa poin yang kemudian bisa disampaikan kepada pemirsa dan juga masyarakat ini bisa kita tanggapi bersama tentunya, apalagi para orang tua nih, untuk kemudian juga lebih perhatian lagi terhadap anak-anaknya ketika mungkin mengalami perubahan fisik dan lain sebagainya, perubahan perilaku ya, ini juga harus menjadi perhatian. Terakhir Mbak Diana, apa yang disampaikan melalui tema bahasan kita di hari ini, silakan. Oke, jadi memang peran keluarga sangat penting sekali ya untuk bisa membuat anak kita menjadi lebih tangguh, untuk menciptakan generasi yang lebih tangguh di Indonesia ini. Jadi mohon untuk lebih aware barangkali ya, untuk kayak Bunda gitu ya, untuk semua aja gitu ya, di lingkungan masyarakat, tokoh masyarakat gitu, terhadap perkembangan anak-anak. Ya. Bukan hanya secara materi, tetapi juga secara psikologis, secara emosional, secara mental juga perlu kita perhatikan. Baik, secara mental yang perlu sangat diperhatikan. Sekali lagi terima kasih Mbak Diana Rahmawati, MSI, psikolog di Klinik Satelit Universitas Indonesia. Semoga bermanfaat yang sudah kita bagikan pada pemirsa di pagi hari ini. Mbak Diana juga sehat selalu. Semoga tidak kapok, nanti dihubungi lagi, bisa kita sambung lagi ya Mbak ya, dengan tema-tema menarik lainnya. Ya. Mudah-mudahan cocok waktunya ya Mbak, cocokologi. Ya, Oke. Baik pemirsa, atas kebersamaan Anda, tentunya besok kita akan hadir kembali pada jam yang sama, tentunya dengan tema-tema menarik lainnya. Akhir kata, saya Dea Lintawengi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.